Ya, jumpa lagi dengan saya Matt with Razali. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas adalah lanjutan daripada topik turunan atau differentiation. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan ya untuk mencari nilai maksimum, minimum suatu fungsi, dan juga untuk mengetahui pada interval mana suatu fungsi itu akan mengalami nilai naik, ya, dan pada interval mana fungsi itu akan mengalami nilainya yang turun atau fungsi dikatakan dalam dalam kalkulus sebagai increasing function and decreasing function, fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada video kali ini, ya, materi ini, ya, saya mengambil referensi gambar ini, saya ambil dari buku Engineering Mathematics Programs and Problem yang ditulis oleh Ken Stroud, edisi ketiga, diterbitkan oleh Springer and Verlag. Baik. Kita tahu ya sama-sama bahwa di dalam turunan ya kita punya simbol apa. Dalam turunan itu ada kita tahu namanya dy, dx kan itu. Oke, apa itu dy, dx? Dy, dx itu adalah turunan dari suatu fungsi. Dan turunan fungsi yaitu dy, dx ini ya interpretasinya ya sebagai apa? Dy, dx itu salah satu penafsirannya adalah dia ditafsirkan sebagai gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung kurva ya. Gradien garis singgung kurva. Nah, kurva fx ya. Jadi kalau kita punya fungsi kurva fx seperti pada gambar ini, maka turunan kurva ini ya, dx dari kurva ini itu diartikan sebagai gradien garis singgung. Baik. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini ya, ada kurva y sama dengan fx ya. Ada titik A, B, dan C. Ada nilai x1, x2, dan x3. Nah, saya akan buat garis lurus, yaitu garis warna merah di sini. Saya akan tarik garis di sini. Oke, ini kalau saya buat garis, nah ini namanya, disinilah sembarang titik sini. Nah, garis di sini, tentu ini adalah garis yang menyinggung kurva. Ya, garis merah ini saya letakkan sini adalah suatu garis yang menyinggung kurva pada satu titik. Garis singgung itu punya gradien ya. Garis singgung ini punya gradien dan gradiennya berapa? Dalam hal ini kita tahu bahwa garis ini naik, maka gradiennya positif. Di sini dy dx-nya lebih dari 0 karena gradien itu diartikan sebagai dy dx. Nah, kemudian kita tengok di sini. Kalau kita tengok dari sebelah kiri sini, dari sini, kiri sini, terus ke sini, ya ini kurva ini mengalami naik, kan itu kan? Oke. Dari sini coba kita tengok lagi ke sini, dari sini ke sini, ya, oke. Ini kurva ini juga naik, kurva naik. Nah saat kurva itu naik, kita tengok rata-rata ya kebiasaannya, kalau ada garis yang menyinggung kurva, ketika di kurva itu naik, maka gradiennya dari garis singgung itu adalah selalu positif, ya. Itu berat. Di sini juga begitu. Daerah sini juga saat kurva itu naik. Nah ini di sini juga gradien garis singgungnya adalah miring ke kanan positif. Jadi ketika kurva naik, saya akan tulis di sini ya, saat kurva naik ya, saat fx naik, saya buat huruf besar, naik ya, apa yang terjadi? Maka gradien garis singgungnya ya, oke, positif. Positif. Nah, ini gradien garis singgungnya positif atau lebih dari 0. Nah, gradien garis singgung positif itu kita lingkarin ya, yaitu garis singgung ini kan, gradien garis singgung yang positif, yaitu kan, itu kita artikan sebagai apa? D dx. Jadi gradien garis singgung kan tadi adalah dy dx. Jadi sebentar nih. Maka dy dx-nya positif. Positif itu artinya lebih dari 0. Oke. Pengertian lain dari kurva naik itu adalah ketika misalnya di sini ada
titik. Kalau saya gambarkan kurva ya bebas di sini. Ini saya gambarkan kurva lagi di sini. Ini misalnya kurvanya. Nah, seperti ini. Di sini ada X1 ya, sini X2 gitu ya. Nah, kalau ini adalah X1 ini X1 dan di sini X2. Oke. Nah, nilai fx di sini, kalau kita tarik nilai fx di sekitar sini, ketika X1 nilai fx-nya di sini ya. Ini adalah fx1. Kan gitu. Nilai fungsi ketika x-nya 1. Dan di sini adalah saat di sini. Oke. Di sini fx2. Nah, ketika fungsi itu naik, di saat x1 itu kurang dari x2, ya dengan catatan x1 kurang dari x2, maka untuk fungsi yang naik, fx1 itu akan selalu lebih kecil dari fx2. Itu kalau fungsi itu naik. Oke, kita kembali ke sini. Artinya kalau suatu fungsi itu naik, gradiennya adalah positif. Kita akan tengok situasi lain. Saya akan ambil garis berwarna biru misalnya di sini. Dari X1 ke X2 di sini, dari di sini, dari X1 ke X2, apa yang terjadi? Kalau kita mengambil garis yang menjunjung kurva dari X1 ke X2 di area sini, kita tengok garis ini warna biru apa? Garis ini bergeraknya turun. Nah, di sini mungkin juga dari X1 ke X2. Nah, kita tahu dari A ke B itu kurva itu mengalami nilai yang menurun. Artinya kita katakan fungsi itu turun. Berarti apa? Di saat kurva itu ketika ini ya di sini, saya buat garis sini. Nah di sini artinya ketika kurva itu turun ya, maka ddx-nya akan bernilai di sini ya. ddx ya. Itu apa kita katakan? ddx-nya atau gradien garis singgungnya ya. Gradien garis singgungnya adalah kurang dari 0. Kan gitu, kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Ya. ddx-nya lebih kecil dari 0. Di sini juga begitu sama ya. Di sini juga halnya sama. Karena gradien garis singgungnya gradiennya adalah turun yaitu negatif. Jadi kita katakan bahwa saat kurva itu turun ya. Jadi kalau saat fx turun ya. Turun ya. Jadi kalau fungsinya itu turun, maka apa? Maka gradien garis singgungnya negatif. Negatif. Dan negatif itu diartikan sebagai kurang dari 0 ya. Arti negatif adalah kurang dari 0. Ini kalau kita boleh kotaki lagi di sini. Ya, gradien garis singgungnya negatif. Itu negatif itu maksudnya ddx yang nilainya kurang dari 0. Kita boleh tulis di sini, maknanya adalah ddx kurang dari 0. Nah, begitu ya. Lalu, coba kita lihat pada saat kurva ini naik di puncak di sini, pada saat kurvanya berada di puncak, dalam artian di titik A sini, ini, ya. Di titik A sini, di sini. Titik A ini kan tertinggi ya, titik tertinggi di sekitarannya saja, di sekitarannya saja. Titik B adalah agak titik terendah atau kita katakan titik minimum di sekitar B, baik di kiri dan di kanannya. Apa yang terjadi pada dua titik ini saat kurva itu mengalami nilai maksimum atau minimum, gradien garis singgungnya, kalau kita tarik garis di sini, saya tarik garis warna ungu, di sini garis singgungnya seperti ini, datar. Nah ini, ya kan? Kemudian di titik B, kalau kita menarik garis, maka garisnya juga rata seperti ini atau horizontal. Nah,
itu berarti bahwa ketika kurva itu mencapai nilai maksimum atau minimum, maka gradien garis singgungnya itu horizontal, sejajar subuh X, dan sejajar subuh X itu apa artinya? Kalau garis itu sejajar subuh X, maka kemiringannya adalah 0. Kita tahu bahwa kemiringan garis tadi diartikan sebagai dx, maka ketika ketika gradien garis singgung itu rata atau sejajar dengan subuh X, kita akan katakan bahwa nilai ddx-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita melihat di sini fakta dengan menggunakan gradien, ya. Kita melihat fakta dengan melihat gradien garis singgung, ya, bahwa ketika di sini, ya, saat fx, ya, fungsi, ya, saat fx berada, ya, pada titik belok, ya, pada titik maksimum atau minimum, dan ini biasa kan kita katakan sebagai turning point, ya, turning point, ya, turning point. Di turning point atau ketika dia mencapai nilai maksimum dan minimum, yang terjadi pada gradien garis singgungnya berapa? Maka, ya, gradien kemiringan, ya, garis singgungnya adalah 0. Nah, ini yang unik. Ya, kita kotaki di sini. Gradien garis singgung 0. Jadi kita katakan bahwa selalu ingat bahwa gradien garis singgung adalah dy dx. Jadi ini bisa kita katakan pada situasi ini, kita bisa katakan di sini dy dx sama dengan 0. Baik, nah di situ. Ada satu hal lagi, yang ini yang pertama, ya. Satu, ini fungsi turun. Ini kedua, ini yang ketiga adalah ketika dia maksimum dan minimum. Nah, situasi yang keempat, saya tulis di sini, ya. Agak kemana-mana saya tulisnya. Pada posisi di mana kurva itu berada pada titik C di sini. Nah, di titik C ini unik, ya. Karena pada titik C itu, gradien garis singgungnya sebenarnya begini. Gradien garis singgungnya itu di sini naik, ya. Ini naik, kemudian di kiri C, ya, kemudian di kanan C juga tidak turun, ya, tidak turun tetapi juga naik. Maka C itu disebut sebagai titik C itu disebut titik inflection point. Ini disebut titik apa? Titik inflection point. Bahasa Inggris saya, inflection point. Oke, titik inflection, titik kita katakan belok atau balik gitu, ya. Titik inflection lah dia, ya. Nah, minimax, dia di sini minimum, dia juga maksimum. Kalau kita bergerak dari kiri, nih, dari X2 ke C, ini kan dia naik mencapai dia maksimum. Nah, tetapi kalau dari arah kanan, kita kurva ini kan titik terendah, kemudian dia naik. Jadi di kiri dia maksimum, di kanan dia minimum. Jadi inflection point itu kadang-kadang disebut juga titik minimax, ya, atau titik minimax. Nah, minimum dan maksimum. Di situ dia minimum, di situ juga dia mencapai nilai maksimumnya. Nah, ini khusus pada titik C. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Ini kita ringkas, ya. Sekarang kita akan meringkas 4 buah hal yang kita dapatkan di sini, ya. Oke, kita coba akan ringkaskan. Jadi kita dapat menyimpulkan 3 situasi ini dari penjelasan kita barusan, bahwa ini suatu fungsi sama dengan fx dikatakan naik atau bahasa Inggrisnya increasing pada satu interval tertutup bila pada interval itu nilai turunannya atau ddx-nya sama dengan lebih besar dari 0. Nah, kemudian yang kedua, suatu fungsi fx dikatakan turun pada suatu interval tertutup, yaitu decreasing function,
bila dy dx-nya pada interval tersebut kurang dari 0. Nah, fungsi biasanya akan mencapai nilai maksimum di A atau seperti di B sini, itu pada saat dia mencapai nilai maksimum minimum, baik maksimum atau minimum, ya. Maka nilai turunan pertamanya, ya dy dx-nya pada titik di mana dia mencapai nilai maksimum, seperti di sini dia mencapai nilai maksimum di titik x1, ya kalau di A. Di B dia mencapai nilai minimum di x2. Nah, di titik x1 x2 di mana fungsi mencapai nilai maksimum dan minimum, maka turunannya sama dengan 0, ya. Turunannya adalah sama dengan 0. Baik. Kita akan menggunakan ide ini, ya, 3 hal ini tadi, ya, yang ini, ya, kita akan gunakan di sini untuk menjawab soal yang diberikan seperti ini. Misalkan gini, diberikan satu fungsi y sama dengan fx, dan fungsi itu persamaan matematiknya adalah x pangkat 3/3 dikurang x kuadrat per 2 dikurang 2x ditambah 5. Dan kita ingin menyelidiki kapan fungsi ini naik, turun, maksimum, dan minimum. Nah, di mana fungsi ini mencapai, carilah ya, kita mau di sini mencari, ya, kita akan coba cari, nih, cari, jadi dari pada interval kapan, ya, kapan atau pada interval mana fungsi ini naik, oke, turun, dan mencapai nilai maksimum garis miring atau minimum. Oke, mencapai nilai maksimum dan minimum. Baik, kita akan menjawab di bawah ini. Tentunya yang paling penting kita cari adalah pertama ddx. Kita cari ddx-nya, ya. Oke, kita turunkan fungsi ini. Jadi kalau begitu, ini ddx-nya berapa? Ya, dy dx turunan kita sudah tahu, ya, ini x pangkat 2. Pangkatnya kita turunkan, dikurang x dikurang 2. Turunan 5 kan 0. Nah, ini dy dx-nya dulu. Kita mau 1. Dia akan naik, ya. Ini pertama, naik bila, ya, untuk kalau dia naik, syarat supaya dia naik, maka dy dx yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih dari 0. Maka pertidaksamaan ini kita selesaikan, tentu kita sudah tahu, kita faktorkan, ya. X min 2 kali X tambah 1. Kan gitu. Lebih dari 0. Kita punya titik kritis nih, X1-nya 2, X2-nya negatif 1. Kan kita buat garis bilangan, ya. Kita buat di sini garis bilangan untuk menguji nilai-nilai titik kritisnya. Di sini kita beri X1, X1-nya di sini min 1, di X2-nya di sini letakkan 2, dan 0 ada di antara ini. Coba kita masukkan di sini X yang nilainya 0. Kalau X0 dimasukkan ke dalam kurva ini sini, ini apa jadinya? Nilainya positif atau negatif? Ini 0, 0, berarti minus 2. Jadi di sini negatif semua. Ini positif, di sini positif. Oke, dari sini kita tahu bahwa dia naik. Maka fungsi ini naik di sini. Oke, maka naik pada interval yang ini. Jadi fungsi ini naik pada interval, tengok garis bilangan itu, di garis bilangan itu ambil tanda positif, interval mana? Itu pada interval X kurang dari 1, min 1, pada interval X lebih kecil dari negatif 1, atau, ya, X lebih dari 2. Nah, itu dia naik di sini. Ya, ini dia naik di sini. Oke. Nah,
Di sini juga kita bisa langsung dan turun, langsung saja ya, pada interval, interval mana dia turun. Kita tengok di sini dari garis bilangan, itu dia turun kalau DDX-nya kurang dari 0. Dan DDX tadi kan ini, X kuadrat kurang X kurang 2. Ketika dia naik, kita buat lebih dari 0. Ketika dia turun, kita buat kurang dari 0. Dan kurang dari 0 itu terjadi pada sini. Min 1 sampai 2. Pada interval di mana X-nya terletak dari min 1 sampai 2. Nah, dan kita juga bisa mengetahui fungsi ini mengalami nilai DDX sama dengan 0, ya kan itu? DDX sama dengan 0 itu di titik apa? Ya, di titik kritis, yaitu X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 1. Di titik X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 1. Nah, jadi dengan menyelesaikan pertidaksamaan ini ya, kita bisa langsung mendapatkan jawaban pada interval mana fungsi ini naik, pada interval mana fungsi ini tuh turun, yaitu dengan ini ya. Jadi dengan mendapatkan pada garis bilangannya itu, ini di garis bilangannya nih. Nah, ini. Jadi dia di sini naiknya di sini ya. So kalau kita katakan dengan kata-kata di sini saya lingkari naik. Ini kata-kata naik ya. Ya. Naiknya di sini, ini dia. Di sini dia naik ya. Dan satu lagi nih, karena dia positif. Nah, kemudian kalau kita mau tahu tadi turun ya, ini turun, fungsi ini turun, kata-kata turun, ketika DDX-nya apa? DDX-nya kurang dari 0. Nah, dia turun pada interval yang ini, yang negatif. Ya, ini dari min 1 sampai 2. Kemudian dia mengalami titik maksimum atau minimum pas ketika X1 X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 1. Jadi dengan menyelesaikan pertidaksamaan ini kita langsung dapat mengetahui ya. Oke, itu jawabannya ya. Demikian. Kalau mungkin kita mau lebih jauh, kita gambarkan, kita mau buktikan. Ini kan menjawab tanpa menggambarkan kurvanya. Tapi kalau kita gambarkan kurvanya itu lebih bagus lagi. Langsung secara visual kita dapat memperoleh dari secara visual dengan tatapan kita dapat mengetahui pada interval mana dia naik, turun, dan mengalami nilai maksimum minimum. Mari kita coba menggambarkan ini dengan menggunakan software, yaitu kita masuk dengan Wolfram Alpha ya. Sebentar, kita akan coba dengan Wolfram Alpha. Nah, kita dapat menyelidikinya ya dengan menggambarkan kurvanya ya, yaitu di sini kita masuk ke aplikasi Wolfram Alpha, ambil saja dari Google, kita pilih plotting and graphic. Kita klik plotting and graphic, lalu kita ambil function ini plot, kita klik plot di sini. Oke, ini akan muncul di sini. Maka tinggal kita mengeblok ini, kita ganti. Persamaannya tadi soal kita apa? Soal kita tadi kan ini, X pangkat 3/3 dikurang X pangkat 2/2 dikurang 2X tambah 5. Oke, kita ingat. Oke, jadi Wolfram alfanya X pangkat 3, ya, X pangkat 3. Ya, boleh kita kasih kurung supaya mau aman. Bahwa ini X pangkat 3, gitu kan. Dibagi 3 ya. Dikurang X pangkat 2/2. Dikurang apa lagi tadi? Dikurang 2X ditambah 5. Oke. Dikurang 2X ditambah 5. Enter. Kita akan tengok kurvanya seperti apa. Nah, ini dia.
Ini adalah kurva dari X dari soal kita tadi ya. Ini sudah kita plot. Plotnya seperti ini. Nah, ini saya ambil di sini. Oke, kita pindahkan ya. Ini. Ya, inilah dia kurvanya. Iya, kita akan nampak di sini kan. Bisa kita tengok di sini. Ya, ini saya tutup aja di sini. Ini. Oke. Nah, ini dia. Tengok di sini. Kita perhatikan sama-sama di sini. Di daerah ini, dia naik katanya apa? Ketika X-nya kurang dari -1. Ini -1 kan? Ini -1 nih. Saya akan blok, saya akan kotaki aja ya. Ini -1. Saya akan kotaki, saya kasih warna merah untuk nampak. Ini ketika X-nya -1 nih. Nih. Dari sini ke sini. Tengok. Iya, terus. Nih. Ini kan kurvanya, apa yang kita tengok di sini? Ini kan naik. Kalau kita jalan dari kiri ke kanan kan naik ini kurvanya. Jadi dia interval di mana X kurang dari -1 ke kiri, terus dia naik. Nah, di mana lagi dia naik? Dia akan naik lagi ketika X lebih dari 2. Tengok ini 2. Ketika X-nya 2 nih, saya blok lagi di sini warna merah. Ini kan X2 di sini. Saat X2, 2 kan ke kanan sini. Nah, ini. Ini perjalanan kita dari 2 ke sini adalah naik. Jadi dia kurvanya naik. Mungkin kalau saya gambarkan pakai garis seperti ini. Ini dari sini ke sini kita berjalan ya ke sini. Panah ini kan naik. Kemudian dari 2 ke sini, lebih dari 2, 2, 3, 4, 5 ini kan kita juga naik. Oke. Nah, kemudian dari di sini -1 sampai 2. Tengok -1 sampai 2 saya akan blok dengan kotak warna biru misalnya. Ini kan dari -1 hingga 2. Ini -1 nih. Ini -1 sampai 2 di sini. Apa yang kita tampak di sini? Saya ganti dengan warna ungu. Ini warna ungu yang saya perbesar di sini. Nah, ini. Dari -1 sampai 2, ini -1 di sini ya, sampai 2, apa yang terjadi? Kurva ini turun. Seperti kita lihat bahwa dia turun kan dari sini ke sini. Ini kan ada perjalanan ke sini menurun. Nah, begitu demikian. Oke ya, turun. Dan kemudian dia mencapai nilai maksimum di sini kan. Nah, ini tadi agak tebal ini ya pandangannya. Ini mencapai nilai maksimum kan di sini. Nih, maksimum. Ya kan ini nilainya tertinggi di sini. Itu terjadi kalau X-nya sama dengan apa? -1. Ini di X sama dengan -1. Dari kurva kita tahu dia maksimum. Dan dia mencapai minimum ini dia. Ini kan minimum kurvanya paling rendah ketika X-nya sama dengan 2. Jadi dengan menggambarkan kurvanya kita bisa mengetahui. Tetapi tujuan kita dari mempelajari ini tentu mencari tahu kapan fungsi itu naik dan turun, kapan mencapai maksimum dan minimum tanpa menggunakan bantuan kurva. Ya, itulah dia salah satu aplikasi atau pemakaian daripada turunan ya. Nah, ya, demikian. Kita mungkin akan coba memberikan beberapa contoh lain lagi ya, sebentar lagi. Kita akan coba berikan contoh lain. Nah, kemudian mari kita lihat contoh lain lagi, yaitu fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 6. Kita akan mencari lagi di mana fungsi ini naik, turun, dan kapan dia mencapai maksimum dan mencapai nilai minimum. Tentu langkah pertama kita mencari DDX, dan DDX-nya adalah kita turunkan 3X kuadrat kurang 12X tambah 9 ya. Dan tadi kalau kita mengambil ide awalnya adalah mengecek dia naik, dan sekarang turun. Ingat kalau fungsi itu turun kalau DDX-nya apa? Kurang dari 0. Maka kita tulis DDX lebih kecil dari 0. Dan DDX tadi kita dapat 3X kuadrat dikurang 12X tambah 9 ini DDX yang tadi ini. Nah, kita tulis ulang di sini, kita buat kurang dari 0, kita bagi 3. Semua dibagi 3, 3, 12, 9 dibagi 3, diperkecil ya. Menjadi X kuadrat kurang 4X ditambah 3, faktorkan menjadi X min 3, X min 1 kurang dari 0. Maka X1-nya yang membuat 0 adalah 3 dan 1. Maka kita letakkan garis bilangan di sini, ini di sini 1, di sini 3. Lalu kita uji tanda. Untuk menguji tanda 0 ada di mana?
Nolnya kan di kiri 1 ya. Di sini lokasi 0 loh. Nah, X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Saya akan memasukkan di sini X-nya 0. Ini jadi 0. Ini jadi 0. 0 kuadrat, ya ini kan 0 ya. Dikurang 4 kali 0 tambah 3. Tentu 3. 3 itu positif. Maka kita katakan ketika saya uji dengan X0, dia positif. Alias di sini tandanya nilai fungsi itu adalah positif di sini di satu. Nah, biasanya ini berbeda tanda karena tidak ada akar yang kembar. Di sini lagi dia positif. Oke. Maka kita akan dapat katakan bahwa langsung kita menjawab fungsi itu akan naik di interval berapa fungsi itu naik? Kita katakan dia naik, ambil tanda positif ketika X-nya kurang dari 1 atau X-nya lebih dari 3. Dan yang kedua, fungsi turun ya di interval apa? Dia ketika negatif ya, yaitu interval yang negatif itu antara 1 sampai 3, ketika dia dari 1 sampai 3. Dan kemudian fungsi mencapai nilai maksimum dan minimum, nilai max atau min, di X sama dengan berapa? 3 dan X sama dengan 1. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Hanya saja maksimum minimum ini di antara 1 dan 3 kita nggak mengetahui apakah dia maksimumnya tercapai ketika X sama dengan 3 atau ketika X sama dengan 1. Nah, untuk mengetahui ya khusus di daerah maksimum minimum, kita hanya tahu bahwa dia akan belok, akan turning ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Tetapi apakah di 3 ini turningnya turning minimum? Turning minimum itu artinya dia turun menjadi minimum. Ya, maksudnya kalau di 3 itu dia minimum, mungkin nanti di 3 situasinya begini. Nih, apakah nanti dia akan begini? Ya, atau dia begini. Nah, atau yang di sini dia mengalami maksimum, kemudian dia minimum. Nah, kita tidak tahu. Ya, ini ya, untuk mengetahui ini, selain dengan menggambarkan kurva, kita bisa menggunakan uji turunan yang kedua. Ya, uji turunan kedua. Tapi itu nanti akan kita jelaskan pada video yang berikutnya. Oke. Untuk mengetahui apakah dia maksimum atau minimum di 3 atau di 1, coba kita kembali menggunakan Wolfram alpha. Kita fungsinya kita gambarkan ulang, X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 9X tambah 6. Kita kembali ke sini, dia adalah X pangkat 3, X pangkat 3 dikurang, apa tadi? 6X kuadrat tambah 9X tambah 6. Kurang 6X kuadrat tambah 9X tambah 6. Oke. Kurang 6X pangkat 2 tambah 9X tambah 6. Kita enter. Dari sini kita akan melihat kurvanya seperti apa. Nah, ini kurvanya. Jadi kalau ini kita gambarkan, saya potong. Kita pindahkan plotnya ke sini. Ya. Kita pindahkan. Maka kita akan dapatkan, coba kita sesuaikan ya. Nih. Kita paste saja di sini. Ini kita tutup. Dan ini kita kan sudah menjawab ini tadi ya. Di mana dia maksimum, di mana dia minimum. Oke, ini saya akan hapus nih. Nih. Oke, perhatian kita khusus pada maksimum dan minimum. Coba perhatikan ketika X sama dengan 1. Saya akan kotakin di sini dengan kotak merah. Ini di sekitar 1 sini. Bentar, nah ini. Jadi nilai-nilai dekat X sama dengan 1. Nah ini. Iya, apa? Ini. Nah, di sini dia mencapai nilai maksimum. Dan di sekitar 3 kiri kanannya, nah ini adalah minimum. Oleh karenanya, di 3 di sini adalah minimum, ya. Ya, minimum. Ya. Kemudian di 1 sini
Ya, di 1 dia mencapai nilai yang maksimum. Oke. Baik, ya demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan aplikasi turunan dalam mencari nilai maksimum, minimum, dan kapan fungsi itu naik, fungsi itu turun. Nah, sebagai penutup saya akan berikan di sini ada 5 buah soal fungsi fx-nya 1, 2, 3, 4, 5 soal ini. Pada arti on di sini pada interval ya. Jadi kalau dibilang di sini on 03, ini on 03 pada interval dari 0 sampai 3 itu maksudnya ini ya, di mana kalau kita terangkan di sini itu berarti X itu akan berada dari interval dari 1 sampai 3. Kalau dalam garis bilangan kita buat interval 1 di mana X-nya 1 sampai 3. Nah, ya kita. Kemudian kalau yang ini pada interval tertutup maksudnya X-nya dari min 1 sampai dengan 2. Nah, demikian ya. Nah, silakan Anda kerjakan sebagai bahan latihan untuk menguatkan pemahaman Anda tentang topik ini. Ya. Nah, untuk nomor 3, Anda gunakan aturan pembagian U bagi V. Ini U kali V ya. Ini pakai turunan trigonometri. Silakan mencoba. Demikian video kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.